Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Eliana. Saya dari kelas 4 PGMIB dengan NIM 2441104050992. Saya di sini dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya buat sebagai tugas akhir, yaitu tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho, MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu pengertian metodologi studi Islam menurut bahasa dan istilah. Yang kedua yaitu ada 5 pondasi Islam secara status serta status keislaman seseorang jika meninggalkan salah satunya. Dan yang ketiga itu ada alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan dengan dalil akli dan dalil naklinya. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian metodologi studi Islam menurut bahasa. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti itu cara, dan logos yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mempelajari sesuatu secara teratur dan sistematis. Studi juga berarti kegiatan belajar, meneliti, mengamati atau mengkaji suatu hal atau secara mendalam agar memperoleh pemahaman yang benar. Ketika seseorang mempelajari suatu materi dengan bersungguh-sungguh, membaca berbagai sumber dan mencari informasi yang benar, maka ia sedang melakukan studi. Islam secara istilah berarti tunduk atau patuh dan berserah diri kepada Allah dan selamat. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara-cara atau metode yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan memperoleh ajaran Islam secara benar berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Metodologi studi Islam itu sangat penting karena tidak semua informasi tentang Islam dapat dipahami hanya dengan membaca satu sumber saja, tetapi membaca dengan banyak sumber seperti itu. Diperlukan cara yang tepat agar memahami yang diperoleh sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang ingin mengetahui hukum sholat, ia tidak cukup hanya mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, ia perlu mencari dari dalil yang dalam, yaitu seperti Al-Quran, hadis, serta menjelaskan para ulama. Cara mencari dan memahami informasi tersebut merupakan berbagai dari metodologi studi Islam. Seperti itu. Contoh lainnya yaitu ada ketika mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, seseorang perlu membaca buku sejarah, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya agar informasi yang diperoleh lebih akurat.
Nah, hal ini juga termasuk penerapan metodologi studi Islam seperti itu. Nah, tujuan mempelajari metodologi studi Islam itu adalah agar umat Islam mampu memahami agamanya dengan benar. Nah, tidak mudah percaya pada informasi yang salah, kehidupan sehari-hari salah, serta mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara tepat seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam itu ilmu yang membahas cara-cara yang sistematis dan ilmiah untuk mempelajari serta memahami ajaran Islam secara benar sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti membaca dalil tentang kewajiban sholat melalui Al-Quran dan hadis. Terus ada juga membaca tafsir Al-Quran untuk memahami makna ayat. Ada bisa juga mengikuti kajian agama yang bersumber dari ulama yang terpercaya. Dan ada juga membandingkan beberapa sumber sebagai menyimpulkan suatu hukum Islam, dan ada juga itu meneliti sejarah perkembangan Islam melalui buku dan jurnal ilmiah lainnya seperti itu. Melalui metodologi studi Islam, seorang tidak hanya mengetahui ajaran Islam, tetapi juga memahami alasan dan dasar ajaran tersebut sebagai keyakinannya menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu 5 pondasi Islam, yaitu bisa disebut juga dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah dasar atau pondasi yang menjadi penopang agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Kelima perkara tersebut itu adalah rukun Islam. Jika diibaratkan sebagai rumah, maka rukun Islam adalah pondasi yang membuat rumah tersebut menjadi kokoh atau berdiri tegak. Semakin baik seseorang menjalankan rukun Islam, maka semakin kuat pula keislaman dan keimanannya. Nah, kelima rukun Islam tersebut adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama dan paling utama. Syahadat adalah pertanyaan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bacaan syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Syahadat menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Dengan mengucapkan dan meyakini syahadat, seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh penerapan syahadat dalam kehidupan sehari-hari adalah meyakini bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dilaksanakan perintah Allah serta meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sholat seperti itu. Yang kedua yaitu ada sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah
ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari dalam satu hari satu malam. Sholat itu ada 5. Yang pertama yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat tersebut sebagai tiang agama karena menjadi salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam. Melalui sholat, seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, memohon pertolongan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai bentuk ibadah, sholat juga mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab, kesabaran, dan kebersihan. Nah, contoh penerapan sholat dalam kehidupan sehari-hari adalah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, menjaga wudhu, dan berusaha khusyuk saat beribadah. Yang ketiga yaitu ada zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dan membuat sebagian harta yang memiliki untuk sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, tujuan zakat adalah membersihkan harta dan membantu sesuatu yang membutuhkannya di masyarakat. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan rasa persaudaraan antara umat Islam itu dapat semakin kuat, semakin kokoh. Zakat mengajarkan bahwa harta yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga memiliki hak orang lain di dalamnya, seperti itu. Nah, contoh penerapan zakat adalah yaitu membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat mal bagi orang yang hartanya telah mencapai nisab dan haulnya, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya melatih menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, kejujuran, pengendalian diri serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa, umat Islam dapat merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang kekurangan sehingga tumbuh rasa empati dan kepedulian sosial, seperti itu. Contoh penerapan puasa dalam kehidupan sehari-hari itu ada menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, menjaga perkataan dan perilaku serta memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Yang kelima, yang terakhir itu ada haji. Haji adalah ibadah yang dilaksanakan di kota Mekah pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Haji itu wajib dilaksanakan sebagai sekali seumur hidup bagi
tetapi bagi umat yang mampu, seperti itu, mampu dalam fisik, secara fisik maupun mental dan ekonominya. Nah, ibadah haji mengajarkan persaudaraan, kesederhanaan, kesabaran, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berhaji, semua umat Islam memakai pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial. Status sosial seperti jabatan maupun kekayaan. Nah, contohnya itu ada penerapan nilai haji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, status keislaman, jika meninggalkan salah satu rukun Islam, mengenai seseorang yang meninggalkan salah satu rukun Islam, para ulama membedakan antara mengingkari dan tidak melaksanakannya. Nah, jika seseorang mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam, misalnya mengatakan bahwa sholat tidak wajib atau puasa Ramadan tidak perlu dilaksanakan, maka ia dianggap keluar dari Islam karena menolak ajaran yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu. Namun jika seseorang masih melaksanakan ibadah rukun Islam tersebut, tetapi tidak jika seseorang masih meyakini salah satu rukun Islam, misalnya mengatakan misalnya dia tuh menyatakan bahwa sholat itu wajib, tetapi dia tuh tidak melaksanakan sholatnya, dia tuh mendapatkan dosa dan ia harus meminta ketaubatan kepada Allah, seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap muslim harus berusaha menjalankan kelima rukun Islam dengan baik, karena semuanya saling melengkapi dan menjaga dasar dalam kehidupan seorang muslim. Kesimpulan dari rukun Islam itu 5 pondasi utama yang menjadi dasar kehidupan umat Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. 5 rukun Islam tersebut harus diyakini dan diamalkan agar keislaman seseorang menjadi lebih sempurna serta dapat membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Dalam Islam, Tuhan yang wajib dipercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia, alam semesta, dan seluruh makhluk hidup. Mengapa manusia harus percaya kepada Allah? Jawabannya yaitu dapat dijelaskan melalui 2 cara, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama yaitu akan menjelaskan dari dalil akli. Dalil akli yaitu berdasarkan akal. Dalil akli adalah bukti yang dapat dipahami melalui akal dan logika. Jika tidak melihat alam semesta, semuanya berjalan dengan teratur. Matahari terbit setiap hari, bumi berputar pada porosnya, dan tubuh manusia bekerja dengan sangat sempurna. Nah, keteraturan tersebut menunjukkan bahwa ada yang menciptakan dan mengaturnya. Sebagai contoh, sebuah rumah pasti ada yang membangunnya, dan sebuah buku pasti ada yang menulisnya. Begitu
juga alam semesta yang sangat besar ini tentu memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalil nakli yaitu berdasarkan wahyu. Dalil nakli adalah bukti yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia wajib menyembah Allah karena Allah adalah pencipta seluruh manusia dan alam semesta. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kepercayaan kepada Allah dapat diwujudkan dengan melaksanakannya sholat, berdoa, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, dari kesimpulan dari dalil akli dan dalil nakli, manusia harus percaya kepada Tuhan karena secara akal dan pemahaman bahwa alam semesta dan alam semesta yang teratur pasti memiliki pencipta. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan memberikan manusia untuk menyembahnya. Oleh karena itu, keimanan kepada Allah harus selalu dijaga dan ditingkatkan lagi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin seperti itu pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi studi Islam, 5 pondasi Islam dalam rukun Islam atau rukun Islam, serta alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil akli dan dalil naklinya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan cara atau metode untuk memahami ajaran Islam secara benar. Rukun Islam menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijaga karena mereka keimanan kepada Allah harus selalu dijaga karena merupakan pondasi utama dalam menjalankan kehidupannya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memahami kita tentang ajaran Islam serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.